Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students, this is the meeting 3, and we are going to learn about formal and informal language. Let's start. Okay, how about the informal language in both skills, speaking and writing? Bagaimana kalau informal language itu ada di speaking dan juga di writing? For your information that actually when you speak, then in some extent beberapa keadaan bisa masih memungkinkan bagi kalian untuk tetap menggunakan informal language dalam speaking. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tidak terlalu memperhatikan dan biasanya speaking itu lebih fleksibel daripada writing. Tapi how about informal language in writing? Dalam menulis, maka kata-kata atau bahasa-bahasa informal itu dianggap tidak ditoleransi atau tidak boleh. Karena biasanya writing itu berfokus sama accuracy, kecepatan, sedangkan speaking biasanya berfokus pada fluency. Tapi ketika kita membicarakan tentang academic speaking and writing, then formal language is a must. Jadi kalau kita ngomongin tentang academic reading and writing, dua skill ini harus menggunakan bahasa yang formal. Jadi you need to learn how to use the language formally to have good speaking and writing skill academically. Nah, kemudian bagaimana sebuah bahasa itu dianggap sebagai bahasa informal? Nah, saya sebutkan beberapa contoh dari informal language, especially in English. Yang pertama adalah bahasa tersebut disebut bahasa informal kalau dia termasuk sebagai salah satu dari contoh slangs. Kemudian yang kedua, karena bahasa tersebut itu dianggap sebagai bahasa atau kata yang tidak lengkap. Kemudian yang terakhir, yang saya contohkan adalah karena influence dari first language. Kalau kita konteks kita berarti bahasa Indonesia mempengaruhi bahasa Inggris dan itu membuat bahasa Inggrisnya menjadi informal. Kemudian the examples of slangs in English, I provide you with some examples. Contohnya nuts, bentuk slang dari crazy. Maybe you listen to your friend say to you, Paul or mate, itu adalah bentuk slang dari friend. Cheesy means cheap, like in cheesy joke. Atau abbreviation, lol, correct me if I'm wrong, miwiu, atau biasanya kan kalian menyebut miwiu. Atau for your information, itu juga disebut sebagai salah satu bentuk dari slang, dan yang lain-lain. Kemudian incomplete words, Anda juga kadang mungkin ketika berbicara atau menulis menggunakan kata yang tidak complete, like cause for because atau till dari kata until. Ini juga menyebabkan kata tersebut menjadi tidak formal. Terus bagaimana kalau contoh misalnya profesor disingkat prof, laboratory disingkat lab, television disingkat TV, do not disingkat don't, won't dari kata will not, dan it is menjadi it's, maka in academic writing it is not suggested. Kata-kata prof, lab, TV, don't, won't, isn't, it is itu bukan kata yang salah. But when it comes to academic writing, then it is not suggested. Maka tidak disuggest untuk digunakan. Maka ketika Anda menggunakan prof, professors, lab, laboratory, TV, television, don't, do not, won't, will not, dan it is. Ambil versi lengkapnya. Next, first language influence, pengaruh dari bahasa pertama. Nah, ini saya dapatkan dari contoh-contoh yang sering saya dengarkan dari mahasiswa. What is informal language taken from your first language version? Yang pertama adalah according to me. According to me, in my opinion, menurut saya itu informal. Daripada menggunakan according to me, you can use in my opinion. More than that,
Itu juga informal. Kenapa? Karena it sounds so Indonesia. Itu mending pakai in addition. Kemudian yang menarik juga adalah thank you before atau thank you in advance. Terima kasih sebelumnya. Itu juga ternyata dalam bahasa Inggris tidak digunakan atau tidak familiar digunakan. Daripada Anda menggunakan thank you before, thank you in advance, Anda cukup bilang thank you. Ini adalah contoh saja dan mungkin kalian bisa menambahkan contoh yang lain. Pasti adalah bahasa pertama Anda mempengaruhi penguasaan bahasa kedua Anda, dan dalam beberapa aspek itu membuat bahasa Anda itu menjadi informal. Kemudian common mistake in writing. Kemudian apa sih kesalahan-kesalahan yang sering saya temukan ketika saya melihat mahasiswa menulis? Contoh pertama, he is your father, right? Kelihatannya it sounds good, tetapi dalam bahasa tulis itu tidak informal. Itu tidak formal. Terusnya pakai question tag. He is your father, isn't he? Itu yang benar. Actually, I'm your secret admirer. Hehehe atau WK. Juga menurut saya itu informal. You cannot just put emoticon or language that refer to emotion in an academic writing. Yang terakhir, I hate her because she hurts me a lot. Saya benci dia karena dia banyak menyakiti saya. Because it should be because. Itu contohnya. Oke, untuk bagian ini dan seterusnya akan saya buat video yang versi yang kedua supaya tidak terlalu panjang.